Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Hari ini Bu Wulan akan menjelaskan mengenai perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat aktivitas manusia. Yuk, simak penjelasannya dengan baik. Sebelum membahas mengenai apa saja perubahan kondisi alam di permukaan bumi, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu perubahan kondisi alam. Mari kita simak. Perubahan kondisi alam merupakan adanya perubahan di dalam lingkungan, sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui apa itu perubahan kondisi alam? Perubahan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Seperti yang telah dijelaskan di awal, pada kesempatan kali ini, Ibu Wulan akan menjelaskan mengenai perubahan kondisi alam berupa faktor akibat manusia. Apa saja pola hidup manusia yang menyebabkan perubahan kondisi alam? Mari kita simak. Yang pertama, yaitu penggunaan plastik. Seperti yang kalian ketahui, banyak orang berbelanja kebutuhan ataupun membeli makanan menggunakan plastik. Hal ini dapat menyebabkan perubahan lingkungan karena limbah plastik tidak mudah terurai oleh alam sehingga akan menjadi limbah tak terkelola. Yang kedua, pembuangan sampah sembarangan. Minimnya tempat sampah di tempat umum ataupun malasnya seseorang membuang sampah pada tempatnya akan membuat perubahan kondisi alam. Yang ketiga, penebangan hutan. Penebangan liar yang dilakukan oleh manusia karena kebutuhan akan kayu juga menyebabkan perubahan kondisi alam. Hal ini karena hutan akan menjadi gundul dengan penebangan tersebut. Yang keempat, limbah industri. Gas yang dihasilkan dari sebuah limbah industri dan rumah tangga seperti air sabun akan menyebabkan perubahan kondisi lingkungan. Yang terakhir, penggunaan kendaraan. Polusi udara dapat menyebabkan perubahan kondisi lingkungan. Nah, setelah menyimak apa saja permasalahan pola hidup manusia, sekarang kita akan membahas apa saja permasalahan lingkungan dari hal tersebut. Yang pertama, pencemaran udara dengan penggunaan kendaraan, pembuangan sampah, ataupun pembakaran sampah, udara menjadi tercemar oleh polusi ataupun bau tidak sedap dari sampah. Yang kedua, pencemaran air, pembuangan sampah sembarangan di air laut ataupun sungai, dan pembuangan limbah industri akan menyebabkan air tercemar. Yang terakhir, perusakan hutan. Hutan dapat rusak jika manusia menebangnya secara terus-menerus. Apa dampak permasalahan tersebut terhadap manusia? Dampak sosialnya yaitu kesehatan terganggu, adanya konflik sosial, dan kurangnya kesadaran lingkungan. Dampak ekonominya yaitu meningkatnya biaya perawatan kesehatan, kerugian pariwisata karena rusaknya lingkungan, dan penurunan produktivitas pertanian. Apa solusi dari permasalahan tersebut? Yang pertama, pola hidup ramah lingkungan. Yang kedua, energi terbarukan. Yang terakhir, melakukan tindakan untuk pola hidup ramah lingkungan
tersebut dapat dilakukan dengan cara 1. Mengurangi energi dengan mematikan lampu jika tidak digunakan dan gunakan lampu hemat energi. Kedua, penggunaan air bijak dengan mengurangi pemborosannya serta segera melakukan perbaikan jika keran bocor. 3. Mengurangi penggunaan plastik dengan menggunakan tas belanja dan botol minum yang dapat berkali-kali dipakai seperti botol kaca atau stainless steel. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa udara bersih, air, dan tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia. Pola hidup manusia dapat menyebabkan permasalahan lingkungan. Tindakan sederhana yang kita lakukan dapat mengatasi permasalahan lingkungan. Begitulah penjelasan dari Ibu mengenai perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan komentar. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.